Kota Saranjana. Sesungguhnya, kota itu tidak pernah ditemukan ada di dalam peta. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, itu adalah kota goib dan hanya bisa didatangi oleh orang-orang pintar yang paham dengan ilmu hikmah atau goib. Meski tidak ada di dalam peta, tapi masyarakat setempat mempercayai kota tersebut benar-benar ada di sebuah pulau. Pulau itu bernama Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru berada. Namun, jika Anda mencarinya di peta modern Indonesia, Pulau Laut tersebut nyaris tidak terlihat lantaran ukurannya yang terlampau kecil. Tempat tersebut sangat cantik dan masih perawan, namun sayangnya tidak berpenghuni. Hey yo, what's up sobat-sobat ambiarku semua, bertemu lagi dengan gua Godoy di sini, dan di video kali ini gua bakal menceritakan kisah nyata dari seseorang yang kita sebut saja Abah Hamid. Nah, kejadian ini terjadi di Kota Saranjana, di sebuah pulau terpencil di Kalimantan Selatan. Jadi singkat ceritanya, intinya Abah Hamid ini dia diajak sama jin muslim untuk mengumandangkan azan di masjid Kota Saranjana tersebut. Nah, jika kalian penasaran dengan cerita ini, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini. Dan jika kalian dengan channel ini, jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol like-nya. Terus kalian share sebanyak-banyaknya ke grup kalian, ke FB kalian, ke Instagram kalian, maupun kemana aja boleh. Oh ya, jadi untuk semua nama yang ada di cerita ini adalah nama samarannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kota Saranjana diyakini terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat setempat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tidak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin muslim. Malam itu, hujan lebat beserta petir tidak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggir pantai. Desa Lontar namanya. Sudah jam 23 Wita, namun hujan masih terus mengguyur dan sayup-sayup terdengar seseorang yang masih bercengkrama. Lelaki berumur 45 tahun sedang menenangkan hati istrinya karena persediaan makanan mereka habis. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan keesokan harinya. Abah Hamid mereka memanggilnya. Lulusan salah satu ponpes di kota daerah B, Abah Hamid merupakan pengurus musola di tempat tinggalnya. Musola yang sangat sederhana, namun satu-satunya di kampung itu. Mereka terus saja bercengkrama. Mereka tidak sadar ada yang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan sudah reda dan hari sudah menjelang subuh. Abah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Abah keluar rumah untuk berwudu dan sang istri pun menyusulnya. Si pengintai masih saja mengamati gerak-gerik mereka berdua, seakan-akan sedang menunggu mangsanya lengah. Setelah selesai wudu, mereka berdua pun masuk dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu, waktu subuh pun tiba. Abah Hamid yang menjadi pengurus musola segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk azan. Istrinya tetap di rumah. Jarak dari rumah ke musola tidak terlalu jauh, hanya sekitaran 70 meter, namun harus melewati hutan. Dalam keadaan tanah masih basah bekas hujan semalaman, Abah Hamid berjalan dengan santai. Tidak seberapa jauh dari rumah Abah Hamid pun merasa janggal, seperti ada yang mengikutinya dan mengawasinya. Dia menengok ke belakang. Siapa tahu istrinya ikut. Ternyata tidak ada siapapun. Kosong. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajah ke depan lagi, tepat di depan matanya telah berdiri dengan tegak sesosok tinggi besar dan hitam, dan diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu. Sosok itu memandang tajam, giginya runcing, badannya berbulu, kukunya tajam, wajahnya pun mendekat ke wajah Abah Hamid. Napasnya mendengus, kepalanya mundur lagi, dan tangannya pun bergerak seakan ingin mencengkramnya. Ya, sosok itu adalah Genderuwo. Lanjut cerita, sekitar 1 jengkal lagi tangan Genderuwo itu mendarat di tubuh Abah Hamid. Ada keanehan yang terjadi nih. Jadi, Genderuwo itu seakan-akan melihat sesuatu di belakang Abah Hamid. Dan langsung Genderuwo itu pun tertunduk, seperti para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja lewat di depannya.
Genderuwo yang tadinya wajahnya sangat sangar tuh dan gahar, kini mirip biskuit yang tercelup ke susu. Dia mundur dan mempersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanan ke musola. Abah Hamid menyempatkan diri menengok apa sih sebenarnya yang ada di belakangku, hingga genderuwo itu pun tunduk. Abah Hamid terheran-heran. Sesampainya di musola, Abah Hamid pun menunaikan kewajibannya dan setelah selesai lalu dia pun pulang. Beberapa langkah Abah Hamid meninggalkan musola, Abah Hamid pun dipanggil oleh seseorang. Wajahnya sangat tampan dan bajunya pun putih bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa isinya dan hanya berpesan bukanya nanti di rumah saja. Abah Hamid pun tidak mengenali siapa pria itu. Dia bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui. Namun, ia menuruti apa saja yang pria itu suruh. Ia membawa bungkusan itu. Sesampainya di rumah pun, istrinya masih menunaikan sholat subuh nih. Ia menunggunya sampai selesai dan menceritakan apa yang ia alami. Bahwa Abah Hamid bertemu dengan seorang pria yang tampan dan gagah, memberikan bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua pun gemetar dan penasaran apa sebenarnya isinya nih. Perlahan Abah Hamid membuka tali pengikat bungkusan putih itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah membuka. Ternyata isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun, tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam bungkusan ke kaki kanan Abah Hamid. Ia berusaha melepaskannya namun gagal. Akhirnya menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar untuk membeli keperluan makanan hari itulah. Pak Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Tepat pukul 10 WITA, Abah Hamid pun pulang dan berencana untuk sarapan. Namun, sang istri belum selesai memasak. Akhirnya, Abah Hamid mandi dan sejenak duduk santai di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Tak sadar, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia bertemu dengan genderuwo yang tadi pagi hampir mencelakakannya. Genderuwo itu pun bersujud kepada Abah Hamid meminta maaf. Abah Hamid terheran. Kenapa makhluk itu meminta maaf? Seakan-akan menyesal telah menemuinya. Ditanyalah genderuwo itu kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf kepadanya. Dan si genderuwo pun menjawab bahwa ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya bodyguard yang kesaktiannya melebihi genderuwo itu. Abah Hamid makin bingung nih dengan perkataan genderuwo itu. Genderuwo itu pun menjelaskan bahwa orang yang memberinya bungkusan tadi adalah jelmaan dari bodyguardnya Pak Hamid. Dan genderuwo itu menjelaskan, selama benang hitam itu ada di kakimu, kau tidak akan bisa disentuh oleh makhluk halus atau jin manapun. Benang itu ya ibarat sebuah tameng bagi yang memakainya, sehingga tidak ada satupun setan yang mampu mencelakakan dia. Begitu kata si genderuwo memperjelas. Dan tiba-tiba ia terbangun karena masakan istrinya telah matang. Mereka pun sarapan bersama. Pada saat sore, keanehan pun mulai terjadi. Sepulang dari musola, Abah Hamid kembali merasa diikuti oleh seseorang. Namun, setelah ditengok, tidak nampak seorang pun di belakangnya. Ia baru ingat nih, bahwa ada undangan pengajian dan dia yang menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia menaiki sepeda ontel, melewati hutan dan jalan pun berbelok-belok. Sesampainya di lokasi, ia heran. Ternyata banyak sekali jamaah pengajian kali ini. Tidak seperti biasanya yang berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 25 orang yang datang. Dan seakan-akan antusias dengan pakaian mereka. Pakaian mereka serba putih baik perempuan maupun laki-lakinya. Ia bergumam di dalam hatinya. Alhamdulillah, jamaah semakin banyak. Setelah masuk dan menemui tuan rumah, ia pun memohon izin untuk segera memulai pengajian. Si tuan rumah pun terheran-heran sampai menggaruk kepalanya. Dalam penglihatan tuan rumah, ternyata jamaah yang datang baru 3 orang. Namun, karena menghormati Abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. 30 menit kemudian berlalu dan pengajian pun telah usai. Pak Hamid bergegas berdiri untuk pamitan kepada tuan rumah. Begitupun jamaah yang lain. Pak Hamid masuk ke dalam rumah. Baru selangkah ia berjalan, tuan rumah sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud dari Pak Hamid. Pak Hamid berkata mau segera pulang, takut hujan.
Tapi biar jamaah yang keluar duluan, sambil menengok ke arah jamaah yang sudah sunyi. Tertinggal 2 orang yang tersisa. Pak Hamid pun terkejut karena tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu dalam jumlah yang sangat amat cepat dan tanpa rebutan sedikit pun. Astagfirullah, berkali-kali Pak Hamid melafalkannya. Setelah itu Pak Hamid tidak jadi pulang, namun menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah. Dan ternyata nih, tuan rumah tidak melihat bahwa ada banyak orang atau ada banyak jamaah yang datang. Cuma Pak Hamid yang melihat. Akhirnya Abah Hamid pun pulang dan kebetulan searah dengan salah satu jamaah, Fathur namanya. Fathur menuturkan bahwa kakeknya yang seorang paranormal pernah mengalami hal serupa dan itu terjadi berulang kali. Dari kejadian-kejadian yang dialami kakek Fathur, diketahui ciri-ciri orang itu tidak mempunyai garis cekungan di antara hidung dan bibir. Maksudnya ciri-ciri orang itu adalah makhluk tersebut ya, atau hantu. Lanjut cerita. Dan kakek Fathur mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang sebelah Saranjana, sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Abah Hamid geleng-geleng kepala, seakan tidak percaya apa yang ia alami tadi. Sesampainya di rumah, ia tidak menceritakan kejadian tadi kepada istrinya. Dia takut nih kalau menceritakan kepada istrinya akan membuat dia semakin khawatir dan was-was. 3 hari setelah itu, tepatnya hari Jumat, Abah Hamid pulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh. Suasana masih berembun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan bau amis yang tercium. Abah Hamid pun langsung mempercepat langkahnya. Namun semakin cepat ia melangkah, maka semakin bau itu menyengat seakan-akan baunya sangat dekat. Sambil berjalan, di dalam hati Abah Hamid berkata, apalagi ini? Semoga yang dikatakan genderuwo itu benar tentang benang hitam penangkal setan ini. Rumahnya mulai nampak dari kejauhan. Namun dari pohon pisang di ujung jalan muncul asap yang awalnya kecil, namun lama-lama semakin besar dan semakin membentuk menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan, lengkap dengan talinya. Dan tidak salah lagi, poconglah yang muncul di pohon pisang itu. Abah Hamid pun menundukkan pandangannya, namun tetap berjalan nih. Ketika tepat di depan si pocong, tiba-tiba cahaya putih muncul menyilaukan mata. Nampak samar-samar nih, ada sesosok manusia yang sedang menunggangi kuda putih. Bajunya putih seperti kerajaan zaman dahulu kala. Lewat di antara Abah Hamid dan si pocong. Setelah itu keduanya pun menghilang. Abah Hamid mengelus dada dan bersyukur tidak terjadi apa-apa. Ia pun cepat-cepat bergegas untuk pulang. Abah Hamid tidak habis pikir nih, mengapa akhir-akhir ini ia sering sekali diganggu oleh makhluk halus menyeramkan. Ingin rasanya bercerita kepada istrinya, namun selalu gagal karena ia kasihan. Puncaknya, tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid berencana untuk ke musola karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Ia pun bersiap memakai kopiah usanga dan membawa tasbih. Suasana senja itu sedang gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi. Tak nampak keanehan di situ. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan ke musola, ia terhenti karena ada yang memanggil. Dan tiba-tiba datanglah dari arah belakangnya orang yang beberapa hari lalu memberinya bungkusan berisi uang dan gelang benang hitam itu. Pakaiannya serba putih. Ia pun berkata, "Abah mau ke musola? Bukannya waktunya masih lama di sini?" Abah Hamid pun menjawab, "Iya, sekitar 30 menit lagi." Orang itu berkata lagi, "Di masjid kami tidak ada yang azan. Maukah Abah azan di masjid kami? Nanti akan saya antar lagi ke sini." Belum sempat menjawab, namun orang itu menjulurkan tangannya seakan mau bersalaman. Seketika itulah Abah Hamid berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya terdapat sebuah gerbang yang sangat amat megah dan besar, dan sepertinya terbuat dari emas karena berkilauan. Orang tadi memperkenalkan namanya Mustafa. Ia disuruh oleh rajanya untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya itu. Sambil berjalan melewati jembatan itu nih, Mustafa menjelaskan gangguan makhluk halus yang dialami oleh Abah itu memang disengaja. Karena itu semacam tes lah, apakah beliau tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak. Begitu kata Mustafa. Sesampainya di depan gerbang, Mustafa mengucapkan salam dan terbukalah gerbang itu.
Abah Hamid pun takjub. Terciumlah bau harum yang khas yang tidak bisa dituliskan ataupun dituturkan dengan kata-kata. Di hadapannya kini nampak sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, rumah dengan pagar yang tinggi, semuanya dengan arsitektur yang sangat amat megah dan indah. Orang-orang berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid pun bertanya kepada Mustafa, "Sebenarnya aku ada di mana?" Dan Mustafa pun menjawab, "Ini adalah kerajaan kami Saranjana." Lalu Abah Hamid diajak untuk menaiki delman yang kudanya memiliki kulit putih yang bersih dan tempat duduk yang sangat nyaman di bagian belakangnya. Ia berhenti di depan masjid yang sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas, bagian depan lantainya dari kaca, dan terlihatlah ikan-ikan laut yang berada di bawah kakinya sangat indah. Ia pun masuk bersama Mustafa dan dipersilahkan untuk azan maghrib. Nah, jadi di tempat lain atau di dunia nyata, setelah selesai sholat, salah satu jamaah, Pak Jamil namanya, berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Hamid. Ia mengira Abah Hamid sedang sakit sehingga tidak bisa untuk ke musola. Namun alangkah terkejutnya nih, ketika sampai di rumah Abah Hamid, ia tidak bertemu dengan Abah Hamid. Jadi cuma bertemu dengan istrinya. Dan istrinya pun menjelaskan bahwa Abah Hamid tadi pamit pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Semuanya pun bingung. Loh, kemana perginya Abah Hamid? Lalu Pak Jamil pun bergegas mengabari kepada kepala desa bahwa Abah Hamid hilang. Istri Abah Hamid pun menangis sejadi-jadinya, bahkan berulang kali pun pingsan. Penduduk desa pun akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid di hutan yang terletak di antara rumah Abah Hamid dan musola, sambil membawa perlengkapan lengkap untuk bagandang nyiru atau ritual mencari orang hilang di Kalimantan Selatan. Mereka berkeliling ke hutan dan mencari ke seluruh sudut hutan bersama-sama warga yang lain. Jam pun sudah menunjukkan waktu 22 WITA. Namun Abah Hamid tidak juga ditemukan oleh warga. Warga belum tahu bahwa Abah Hamid telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencarian karena hujan. Istri Abah Hamid dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana karena kondisinya yang pingsan. Keesokan harinya, setelah subuh warga kembali mencari, namun kembali pulang dengan tangan kosong. Abah Hamid tidak ditemukan dan dianggap meninggal dunia. Warga kampung pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Hamid di hari ketiga dan di hari ketujuh. Sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ketujuh nih. Nah, di tempat lain, yaitu di tempatnya Abah Hamid, ternyata Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan iqomah dan sholat maghribnya di Saranjana. Sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari yang ketujuh. Waduh, jadi 7 hari cuy bedanya cuy. Ya kita sholat sekitar 15 menit di kota Saranjana, tetapi di dunia asli kita sekitar 7 hari. Lanjut cerita. Lalu ia pun menagih janji, si Abah Hamid ini menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan mengantarnya pulang karena ia sudah lapar dan istrinya pasti menunggu. Dan Mustafa membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang seperti istana. Di sana ia diajak masuk ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai makanan yang sangat amat jarang Abah Hamid makan karena beliau ya tergolong orang yang kurang mampu lah. Setelah makan, Abah Hamid pun diantar pulang oleh Mustafa. Dengan kuda dan keretanya yang indah itu, berhentilah di depan gerbang dan Abah Hamid pun dipersilahkan berjalan lurus saja tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucapkan salam, Abah Hamid berjalan saja nih lurus ke depan. Sayup-sayup, ternyata terdengarlah suara orang yang sedang tahlilan. Semakin lama suaranya semakin keras dan tiba-tiba Abah Hamid sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika pun warga berhamburan keluar dan memastikan nih, loh itu seperti Abah Hamid. Warga pun keluar dan ingin memastikan. Ternyata memang benar-benar adalah Abah Hamid, kata warga. Tahlilan pun dihentikan dan warga memintanya untuk menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Abah Hamid pun menceritakan dengan detail apa yang telah dialaminya.
Abah Hamid menceritakan kondisi Saranjana yang mirip seperti kota-kota besar. Jalannya lebar-lebar, banyak mobil mewah, gedung-gedung tinggi, rumah besar dengan pagar yang tinggi-tinggi, bersih pokoknya, dan semuanya bernuansa Islami. Dan juga ia bercerita hanya sholat maghrib dan ternyata di alam nyata dia sudah menghilang selama 1 minggu. Ia bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Saranjana ialah tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat. Dan 3 bulan berikutnya, Abah Hamid kembali menghilang. Warga pun menebak nih bahwa ia mungkin diajak kembali lah ke Saranjana. Sang istri gelisah karena sudah seminggu suaminya tidak kembali. Namun pucuk dicinta nih, tidak lama tiba-tiba di bulan kelima ia pun pulang. Lama kalau 5 bulan tuh cuy. Tapi kata Abah Hamid tidak lama. Iyalah dia kan di kota Saranjana ya. Dan Abah Hamid pun menceritakan bahwa ia menjadi guru ngaji ternyata di sana cuy. Setelah kejadian itu banyak warga desa di pinggir-pinggir pantai yang sering mendengar sayup-sayup suara musik dari tengah laut. Dan bahkan cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut. Dan mereka percaya nih bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta kerajaannya. Beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semua penduduk bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan itu. Abah Hamid pun juga ada di situ nih. Sambil memotong kayu, ia menceritakan bahwa di Saranjana buah-buahannya ternyata di sana 3 kali lebih besar daripada yang ada di alam nyata. Ia menceritakan bahwa ia juga memakan anggur merah di sana menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 3 bagian karena terlalu besar baru bisa dimakan tuh. Hari H pun tiba. Semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Jumlah penduduk di desa itu tidak banyak, sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk. Acara pun dimulai sekitar jam 8 WITA. Abah Hamid datang sekitar jam 10. Namun, ia terkejut karena banyaknya tamu yang datang. Sampai-sampai ia harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun, ia belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai pada tempat makan, Abah Hamid tidak sengaja nih menjatuhkan sendok orang yang lewat di sampingnya. Mereka pun saling pandang dan Abah Hamid bergumam di dalam hati. Siapa ini? Apakah penduduk kampung juga? Mungkin saudaranya si tuan rumah. Begitulah pikir Abah Hamid. Namun nih, setelah dicermati, tidak ada satupun tamu undangan di situ yang ia kenali. Wajahnya sangat asing dan tidak lama kemudian ia pun baru menyadari bahwa semua tamu yang datang adalah penduduk Saranjana. Cuy, gimana tuh? Salah satu kisah nyata dari seorang narasumber yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ya, tempat gua lahir di Kalimantan Selatan, cuy. Jadi di sini kita bakal bahas sedikit ya tentang kota Saranjana, kota goib yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, untuk kebenaran ceritanya, katanya dari narasumbernya ini merupakan kisah nyata. Dan waduh, ngeri banget kalau kisah nyata ya. Tapi yang epicnya ini adalah bukan adanya gundurwo atau pocong ya. Soalnya kan tadi dicerita ya ada gundurwo dan pocong gitu. Tapi yang menurut gua yang paling epic itu adalah ketika dia diundang ke kota Saranjana tuh cuy. Di mana kota tersebut ada gedung-gedung mewah, ada mobil-mobil mewah, gedung tinggi, gedung mewah kata gua. Ya gedung tinggi, terus rumah-rumah yang besar. Itu yang paling epic cuy. Lu bayangin kota gaibnya jin ternyata juga ada mobil cuy. Nah, pertanyaannya siapa tuh yang bikin mobil tuh? Dan mobilnya merek apa tuh cuy? Apakah Bugatti, Ferrari? Itu yang bikin benak. Itu tuh yang bikin kepala gua bingung tuh cuy. Kok ada mobil di kota-kota gaib gitu. Dan juga nih ada hal positif ya yang pastinya yang kita dapatkan di cerita ini. Ya intinya kalau lu orang iman lu bagus, apalagi lu orang muslim kan, misalkan untuk terlebih khusus untuk orang muslim, kalau lu rajin sembahyang, lu rajin beramal baik, ya meskipun lu dinampakin wujud-wujud yang
mengerikan atau hantu-hantu mau ngenakutin lo, ya lo masih dalam perlindungan Tuhan lah. Ya intinya jangan berbuat jahat lah cuy. Ya laksanakan amalan-amalan baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, mungkin itu saja video dari gua, dan misalkan buat kalian kalau ada saran nih atau cerita yang ingin gua sampaikan dan gua upload di channel YouTube gua atau gua bacakan, kalian boleh komen tuh di bawah. Mungkin salah satu dari cerita kalian nih ada yang epic banget, dan juga pastinya ada pengalaman atau nilai-nilai positif yang bagus yang bisa kita pelajari bersama. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya cuy. Caps.